Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan Ustazah harap hari ini kalian memperhatikan apa yang Ustazah sampaikan dan hasil akhirnya kalian bisa mengerjakan apa yang Ustazah tugaskan pada hari ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan ketik tombol like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Hari ini kita di tema 1, subtema 3, muatan matematika. Jangan khawatir, matematika hari ini tidak begitu sulit, asalkan kalian mau memperhatikan video ini sampai akhir nanti. Ya. Dan yang kita bahas yaitu tentang penjumlahan. Tentunya di kelas 1 kalian sudah mendapatkan pelajaran ini, dan kelas 2 tingkatannya akan semakin ke atas, akan semakin ya tidak sulit tapi semakin bertambah seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan di layar HP atau laptop kalian masing-masing. Di sini ada soal cerita, akan Ustazah bacakan. Alat mewarnai Nina dan teman-teman bermacam-macam. Ada 125 krayon dan 114 pensil warna. Berapakah jumlah krayon dan pensil warna seluruhnya? Nah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah jumlah krayon, berarti dengan jelas bahwa kita diminta untuk menjumlahkan kedua angka ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini dalam menghitung penjumlahan itu, ada yang menggunakan cara bersusun panjang dan ada yang cara bersusun pendek. Nah, yang kita bahas di slide ini, kita akan membahas yang cara bersusun panjang terlebih dahulu. Caranya bagaimana? 125 kita tulis dulu, kemudian di bawahnya 114. Karena kita menghitungnya dengan bersusun panjang, maka angka-angka ini kita buat bentuk panjangnya terlebih dahulu. 125 berarti 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 114 berarti 100 ditambah 10 ditambah 4. Jika sudah kita buat bentuk panjangnya, maka kita jumlahkan di garis red, dikasih penjumlahannya. Nah, ingat menghitung itu dimulai dari belakang, ya. Diingat-ingat ketika berhitung itu dimulai dari paling belakang. Berarti kita mulai dari angka 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian maju. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian maju lagi. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Terakhir, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, dan jangan lupa penjumlahannya juga ikut ke bawah. Ditemukan jawaban 200 ditambah 30 ditambah 9. Tidak sampai sini saja, maka kita harus mencari bentuk pendeknya. Berarti menjadi 239. Jadi begitulah cara menghitung cara bersusun panjang. Caranya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita menghitungnya dengan cara bersusun pendek, itu akan lebih praktis lagi. Cuma dengan bersusun panjang itu tadi, kita akan lebih tahu bentuk panjang dari angka ratusan tersebut. Kalau cara bersusun pendek seperti ini, sama, kita juga menghitungnya harus dari belakang, tidak boleh kita menghitung dari depan. Walaupun nanti akhirnya
karena ini kebetulan bukan bentuk penyimpan, ya, menyimpan. Jika kita menghitungnya dari depan, maka akan sama hasilnya. Tapi secara aturan kita harus menghitungnya dari belakang. Diingat-ingat, dari belakang. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ya, kita jumlahkan satuannya dulu. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya sama, 239. Ya kan? Jadi menghitungnya dari satuannya dulu, kemudian puluhan yang tengah, yang paling depan baru ratusannya. Hasilnya sama. Entah kita menggunakan cara panjang, cara pendek, kalau cara kita benar, maka jawabannya juga akan benar. Itu soal yang pertama. Sekarang contoh selanjutnya, ini juga ada soal cerita, Ustazah akan membacakan. Joni memiliki kelereng sebanyak 243 butir. Randy memiliki 428 butir kelereng. Berapakah jumlah kelereng Joni dan Randy? Nah, di sini juga menanyakan jumlah, berarti harus kita tambah lagi. 243 ditambah 428. Caranya ini juga sama seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Nah, coba kita menggunakan cara bersusun panjang dengan menyimpan, karena memang angka yang ditampilkan ini butuh menyimpan. Ya kan? Kalau yang tadi kan tidak menyimpan, kalau ini memang harus menyimpan. Tapi ingat, karena ini adalah bersusun panjang, maka kita harus menampilkan bentuk panjang dari angka ratusannya itu. Misal, 243 berarti kan sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 3. Ya kan? Kemudian 428 itu sama dengan 400 ditambah 20 ditambah 8. Ingat, kita menghitungnya sama seperti tadi. Ya, dihitung dari belakang, dari satuan. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Karena ini adalah bentuk panjang, maka tulis dulu 11. Ya, 11. Utuh. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 2, 6. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 4, 6. Kita temui jawabannya 600 ditambah 60 ditambah 11. Nah, dari sini itu belum bisa kita menarik jawaban, maka harus ada selanjutnya lagi. Kita turunkan, 600 diturunkan, tambahnya turunkan, 60 diturunkan. Nah, angka 11 itu harus dipecah menjadi 2. 11 itu kan berarti 10 ditambah 1. Cara gampangnya, 1 yang belakang ini kita taruh di sini. Nah, penggantinya adalah 0. Karena 11 itu adalah 10 tambah 1. Kalau 12 berarti 10 tambah 2. 13, 10 tambah 3. Dan selanjutnya. Ya, caranya seperti itu. 16 berarti 10 tambah 6. Gitu. Nah, kalau sudah sampai sini itu pun belum selesai. Harus lanjutkan lagi. Memang agak sulit yang cara bersusun panjang dengan menyimpan itu agak sulit. Maka harus perhatikan. 600-nya kita turunkan lagi. Nah, ini kok dapat jawaban 70 dari mana? Karena ini sama-sama puluhan, ya kan? Puluhan itu kan 2 angka. Maka 60 ini kita tambahkan dengan 10. 60 ditambah 10 itu sama dengan 70. Nah, angka satunya turunkan. Nah, karena kalian perlu ingat konsep dari ratusan, yaitu ratusan ditambah puluhan ditambah satuan. Ya kan? Berarti sudah ketemu ini, 600 ditambah 70 ditambah 1. Maka jika kita buat bentuk pendeknya menjadi 671. Jadi begitulah ruwetnya
cara bersusun panjang dengan menyimpan. Tapi bagi kalian yang memperhatikan ini tadi, itu bisalah nanti kalau kita mencoba. Nanti kalau memang kesulitan silahkan bertanya, tidak apa-apa. Itu cara bersusun panjang dengan menyimpan. Karena ini sudah bersusun panjang, maka coba kita menghitung dengan bersusun pendek. Cara bersusun pendek dengan menyimpan. Angkanya sama dengan yang angka tadi, cuman kita menggunakan cara bersusun pendek. Ingat, kita menghitungnya dari satuannya. Satuan itu tempatnya paling belakang. Ya, berarti 3 ditambah 8 sama dengan 11. Coba perhatikan dulu. Karena jawabannya 11, kita tidak bisa menulis 11 di sini semuanya. Ya. Karena jawabannya 11, lihat angka yang Ustazah warnai merah dan hitam ini. Yang angka hitam, yang belakang, kita tulis di sini. Yang belakang ya, yang belakang tulis di sini. Yang merah, yang depan ini, kita simpan di depan sini, di atas puluhan. Saya ulang lagi. 3 ditambah 8, jawabannya adalah 11. 11 itu karena bersusun pendek tidak bisa ditulis di sini semuanya. Maka yang belakang kita tulis di bawah, yang depan yang warna merah ini kita simpan di tempatnya ratusan. Nah, kalau sudah disimpan seperti ini, maka ini pun harus dijumlahkan dengan yang di bawahnya. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, ini kan tidak ada yang menyimpan. Berarti selesai. Baru ke depan lagi. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Hasilnya sama dengan yang tadi. 671. Hanya saja cara bersusun pendek itu lebih praktis. Lebih gampang. Gitu. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang apa yang Ustazah sampaikan tadi, Ustazah pengen tahu bagaimana kalian memahami pelajaran pada hari ini dengan mengerjakan soal yang sudah Ustazah share ini. Ini adalah soal yang ada di LKS kalian, bisa kalian lihat di LKS kalian. Nah, nanti mengerjakannya di buku tulis. Jadi, yang pertama ini, yang LKS halaman 53, itu ada 3 nomor, 1, 2, 3. Ini adalah penjumlahan bentuk panjang. Nanti kalian salin di buku tulis, jangan di sini ya, di buku tulis Ustazah pengen tahu bagaimana cara menghitung kalian. Ini bentuk panjang. Nah, yang LKS halaman 59 yang ini yang bawah, ini juga ada 3 soal. Nah, yang halaman 59 ini kalian tulis di buku tulis jawabannya. Itu dibuat penjumlahan bentuk pendek saja yang ini. Ya, yang halaman 53 bentuk panjang, yang halaman 59 itu bentuk pendeknya saja. Jadi nanti ada 6 soal ditulis di buku tulis. Setelah selesai silahkan difoto dan dikumpulkan agar Ustazah bisa mengoreksi hasil pekerjaan kalian. Siapa saja yang mengumpulkan, Ustazah sangat mengucapkan terima kasih. Berarti kalian sudah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Bagi yang belum, Ustazah akan menunggu sampai kalian mau mengumpulkan tugasnya kapan. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa diserap oleh kalian semuanya. Dan Ustazah harap pembelajaran pada hari ini tidak menyulitkan kalian. Bahkan kalian lebih semangat untuk belajar untuk bisa. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Bagi yang belum subscribe channel Ustazah, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.